Shalom teman yang dikasih Tuhan. Shalom. Kepala sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kembali hari ini pada jemaat Tuhan sekalian. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita mau mengundang Roh Kudus. Kita satukan hati kita saat teduh saudara. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus yang mengenal hati kita. Bagi Dia tidak ada yang tersembunyi, bahkan seluruh isi hati kita Dia tahu. Dan kita mau menghadap kepadanya, kita mau lebih dekat lagi kepadanya di dalam indah rahmat kasih-Nya. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, mari kita akan pujian dan mengatakan pribadi yang mengenal hati. Hati kami tidak tahan menunggu Bapa.
Dialah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, di mana pada pagi hari Tuhan Kau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun Tuhan pada saat ini Bapa, kami masih melaksanakan ibadah kami Tuhan melalui ibadah live streaming ataupun ibadah bersama keluarga kami masing-masing di rumah ya Bapak. Bapak yang di surga, kami mau mencerahkan ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti Bapa. Kau yang berkati setiap anak-anakmu yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan doa syafaat. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, dengan doa kami Tuhan, kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, saya mau menyapa kita semuanya yang ada di rumah. Ada sukacita? Amin. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita mau syukur kepada Tuhan. Kita mau mengatakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
Kita memuji Tuhan melalui Gloria Patri. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa syafaat yang dipimpin Bapak Speaker SH Sinaga. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang terus secara luar biasa boleh kami alami dalam kehidupan kami Bapa. Bapa yang baik, kami juga berterima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada hari ini Bapa, kami kembali boleh menaikkan syukur kami dan terima kasih kami kepada Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, banyak hal yang kami sampaikan dalam kerinduan kami kepada Tuhan. Biarlah Bapa di surga, Bapa yang baik, Engkau memberikan kekuatan kepada kami yang lemah, memberikan sukacita kepada kami yang sedang bersedih, dan memberikan kekuatan kepada kami yang sedang berduka. Bapa yang baik, kami doakan secara khusus keluarga besar Gemi Maria Sunggal ya Bapa. Biarlah Tuhan yang menolong kami dalam setiap pergumulan kami, Tuhan yang memberkati kami dalam setiap usaha kami, Tuhan yang memberikan jalan keluar kepada setiap kami yang bergumul ya Bapa. Sehingga Bapa yang baik, dalam setiap perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita dan syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami doakan ya Tuhan Yesus, secara khusus ya Tuhan anak kami Farel ya Bapa. Biar Tuhan yang menolong anak kami ini yang sedang sakit ya Tuhan, boleh menerima kesembuhan yang daripada Tuhan, dan boleh mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Berkati juga orang tuanya ya Bapa, sehingga mereka juga boleh senantiasa penuh dengan sabar dan kasih sayang untuk merawat anak kami ya Bapa. Bapa yang baik, kami doakan juga ya Tuhan, seluruhnya anak-anak kami ya Bapa, yang dalam pendidikan, yang dalam pencarian pekerjaan ya Bapa. Tuhan yang menolong mereka. Biarlah Tuhan yang memberikan juga kesehatan, memberikan juga kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka ya Bapa di surga. Sehingga anak-anak kami ini Tuhan Yesus boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang berguna bagi bangsa dan bagi Tuhan secara khusus ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami doakan juga pimpinan jemaat kami ya Bapa. Tuhan yang menolong beliau dalam menggembalakan kami anak-anak Tuhan di gereja ini. Dan secara khusus ya Tuhan Yesus, Bapak tarikan ya Bapak di surga. Tuhan menolong Bapak ini Bapak di surga yang sedang dalam
perawatan ya Bapa di sorga, menyembuhkan sakit penyakitnya ya Tuhan Yesus, dan boleh beraktivitas sebagaimana kembali ya Bapa di sorga. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat para anak-anak Tuhan, para majelis di tempat ini Bapa. Tuhan juga menolong kami, memberikan kepada kami hati yang mau melayani, sehingga kami ya Tuhan boleh memberikan hati kami, waktu, tenaga, pikiran kami untuk menolong pelayanan Tuhan di gereja Tuhan ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan juga ya Tuhan secara khusus ya Bapa di surga, virus corona biarlah Tuhan Yesus angkat dari muka bumi ini, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami, beribadah dengan biasa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bersama-sama dengan jemaat Tuhan di gereja ini ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, banyak dosa pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan. Ampunkanlah segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, sehingga kami layak untuk menerima berkat dan anugerah daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kurang daripada sempurna. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama mengumpulkan sembahan kita yang mana dapat kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Lalu kita dapat mengumpulkannya ataupun mengantarkannya ke dalam perbendaharaan gereja kita atau ke rumah pimpinan jemaat. Baiklah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Les Speaker Dr. F.M. Tobing. Sebelum itu kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mengatakan betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Kita tahu banyak masalah pada saat ini, kita banyak pergumulan di masa-masa seperti ini, baik dalam keadaan ekonomi ataupun kesehatan kita. Kita cemas, kita tidak tahu mau kemana mengadu. Bahkan pemerintah sendiri pun tidak tahu apa yang mau dibuat. Tapi kita berharap kepada Tuhan. Kita mau bermohon kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami Bapa. Kami mau pandemi ini selesai. Kami mau Tuhan, kami mau bersama kembali berkumpul Tuhan, sekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kapanpun itu Tuhan, Kau yang mengizinkan kami Bapa. Kami tahu Tuhan, kami berterima kasih kepada Tuhan atas pengampunan yang Kau beri kepada kami Tuhan. Kau telah memulihkan seluruh dunia ini Bapa. Bapak Ibu Tuhan, mari kita bernyanyi, kita mengatakan sejauh timur dari Bapak. Dari
firman kebenaran. Biarlah Kau Tuhan yang mengurapi hamba-Mu ketika memberitakan firman Tuhan, sehingga firman ini yang menjadi firman kebenaran bisa mengubahkan hati kami dan menyentuh relung hati kami yang terdalam. Terpujilah Engkau ya Bapa kami, terimalah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Terpujilah nama Tuhan, karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang diambil pada hari ini adalah dari Kejadian 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon Tarbatim di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segera kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah yang kau katakan. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, ambillah 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapi. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan dengan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hati. Katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah lahir, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan pada waktu yang telah ditetapkan itu? Tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saudaraku yang kekasih,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini saya kembali diperintahkan pendeta untuk mengganti beliau, karena ibu pendeta sekarang sedang berada di rumah sakit Murni Teguh menemani suaminya Bapak Karigan yang besok akan dioperasi. Jadi ini memang bukan secara kebetulan, karena rumah sakit sekarang punya jadwal yang padat, sehingga kadang-kadang jadwal operasi itu kadang-kadang muncul tiba-tiba. Oh, lagi kosong, masuk. Nah, seperti itu. Jadi saudaraku, izinkan saya membawakan firman Tuhan yang diambil dari Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Mari kita saling mendoakan Bapak Karigan yang besok akan dioperasi. Saudara-saudara yang terkasih, malam hari ini kita belajar lagi tentang Abraham. Memang kita semuanya sudah tahu cerita tentang Abraham. Saya yakin dan percaya itu. Karena Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Tentu saudara-saudara sekalian, kata bapak orang beriman ini tidak asal-asal. Kalau kita tahu memang dalam perjalanan kerohanian kita akan diuji langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Dan kalau kita tanya, pendeta-pendeta besar yang sudah sampai gerejanya mungkin sampai jutaan jemaat, kalau kita baca latar belakang mereka juga banyak yang sudah mendapat pencobaan-pencobaan. Saudara-saudara sekalian, Abraham kalau kita ketahui adalah yang berasal dari Ur Kasdim. Dia hidup hebat, hidup mewah pada saat itu. Tetapi memang kalau kita sudah terpanggil untuk Tuhan, terkadang kita meninggalkan hal-hal yang mewah. Kita lihat Musa sanggup membela orang Israel sehingga dia dikejar-kejar, sehingga dia hampir dibunuh. Tetapi inilah cikal bakal satu orang yang hebat. Abraham berani meninggalkan Ur Kasdim ke tanah yang dia tidak tahu sama sekali mau kemana. Saya yakin dan percaya kalau kita begitu, kadang-kadang sudah ada rumah di Medan ini, diperintahkan Tuhan, pergilah kau dulu ke pelosok Kalimantan sana, di sanalah kau jadi pelayan. Saya yakin dan percaya bukan 7 kali keliling lagi kita, bisa keliling-keliling kita. Tetapi saudara, seorang yang bakal menjadi besar, ini anak-anak muda sini, seorang yang akan menjadi besar, dia pasti mengalami banyak masalah terlebih dahulu. Yusuf menjadi besar, kalau kita lihat masalah banyak, karena hanya bermimpi bahwa berkas-berkasnya lebih tinggi dari saudaranya, dimasukkan dia ke sumur. Hanya dia menyampaikan apa yang mimpinya. Mimpi kan gak ada yang salah. Mimpi itu tidak ada yang salah. Jadi kalau kita lihat bahwa Allah mengatakan bahwa Abraham bapak orang beriman, ini ada dasarnya. Itulah yang harus kita lihat. Sehingga kadang-kadang dalam perjalanan dengan Tuhan ini memang banyak pergumulan. Pernah saya katakan kepada orang-orang muda, siapa yang mau ikut Tuhan kalau belum pernah mendapat pencobaan besar
dengan firman Tuhan sehingga dia pun diasingkan. Jangan berkata seperti itu. Padahal sangat alkitabiah. Atau sampai dipenjarakan. Kita lihat saudara-saudara sekalian, Yusuf Roni, ketika dia mau masuk menjadi pengikut Yesus, dia juga dipenjara. Sebelumnya ketika dia tidak menjadi pengikut Yesus, dia katakan dalam khotbah-khotbahnya tidak ada dia dipenjara, walau melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika dia menjadi orang yang baik, mengenal Yesus Kristus, masuk 4 tahun. Ya. Tetapi saudara-saudara kita lihat, dia menjadi orang besar. Saya rasa di kalangan gereja di Indonesia tidak ada yang tidak mengenal Yusuf Roni. Saya akhir-akhir ini melihat khotbahnya, wah dia sudah tua. Saifullah Ibrahim yang baru-baru ini 4 tahun, sekarang dia menjadi pengkhotbah besar. Jadi saudara-saudara, anak-anak muda, siapa yang mau mendapat masalah besar? Saya rasa susah ini yang dijawab ya. Kalau boleh Pak, jangan Pak. Kalau boleh gini-gini menjadilah Pak. Ya. Makan Senin Kemis pun oke lah Pak. Yang penting pun jangan ada masalah. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada nanti kita pelayan Tuhan tiba-tiba sakit parah, itu mau jadi besar ya. Sakit parah, ya. Baru karena khotbahnya diasingkan orang, dia dimusuhi, ya. Itu bakal jadi orang besar, saudara. Jadi saudaraku, kalau kita lihat, saya melihat ayat 1 sampai 8 itu adalah karakter yang sebenarnya dari Abraham. Saya ingin juga mulai dulu menyebutkan salah satu karakter Abraham. Tandanya sudah beberapa tahun ini belajar Alkitab. Saya mau tanya, apa salah satu karakter Abraham? Taat. Ya. Ternyata kalau dalam pemilih 100, ini nomor 1. Deng. Ya. Jadi Noel itu berhasil. Taat. Taat adalah salah satu ciri-ciri mau mengikut Tuhan. Taat. Kalau kita tidak percaya kepada yang dikatakan Tuhan ini, kita tidak menjadi pengikut Tuhan. Karena pengikut Tuhan itu bahasa Inggrisnya saya sangat enak, messenger of God, pembawa pesan Tuhan. Jadi nggak boleh kita kurang-kurangi apa yang ada mau disampaikan Tuhan, nggak boleh kita kurang-kurangi. Walau sama diri kita nggak cocok, nggak boleh, karena kita menyampaikan kepentingan dari yang Maha Tinggi. Nggak boleh, saudara-saudara. Walau kadang-kadang aduh sakit kali saya mengatakan ini, sakit kali. Bagaimana saya mengantarkan tentang tidak saling membenci, sementara saya masih membenci, berat. Tapi saudara-saudara, ketika kita terpanggil menjadi messenger of God, tidak ada. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa Kejadian 1 itu jelas dikatakan Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada orang. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbang. Memang Abraham ini punya sosok yang istimewa. Dalam Alkitab tidak semua orang yang dipilih Tuhan dikunjunginya langsung. Tidak semua. Tapi ini juga dalam bentuk berkata langsung, tidak semua. Ya. Ada yang melalui mimpi, seperti Yusuf, seperti Yakub, mimpi, tapi dia langsung menjawab. Ini tandanya mereka adalah orang-orang yang khusus. Ya. Sebenarnya kita yakin dan percaya Allah itu sudah tahu karakter. Mereka datang 3 orang, tidak tahu. Kalau Abraham tidak tahu siapa yang datang, tetapi karakter yang pertama yang mau kita lihat dari sifat-sifat Abraham, dia memang hormat sama
Abraham hormat sama Allah. Boleh kita lihat ayat-ayat sebelumnya ketika dia bersama dengan Lot, keponakannya, dia pun masih memberikan Lot, terserah kau lah Lot, kemana Lot? Bahasa sehari-harinya, kemana kau Lot pergi Lot? Kalau kau ke kiri Lot, aku ke kanan. Padahal itu keponakan. Kalau dalam di sini memang saya lihat dia diterjemahkan anak saudara laki-lakinya. Tapi ada juga yang diterjemahkan karena keponakan itu bisa anak saudara laki-laki, bisa anak saudara perempuan dalam bahasa Indonesia. Ya, dalam bahasa Inggris juga seperti itu. Jadi dia juga sangat menghargai orang. Sekalipun Lot itu orang yang masih muda, tapi dia hargai. Karakter inilah yang harus kita miliki ketika kita sebenarnya masuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, kita hargai orang. Saudara-saudara yang kekasih, karakter itu bisa kita lihat. Langsung dikasihkan, disinilah dulu kalian. Saya akan memasakkan roti buat kalian. Bukan hanya roti saudara-saudara, tetapi dikatakan di sana lembu yang masih enak dia berikan, dan kakinya supaya dibasuh. Saudara-saudara, ini yang sudah lupa di kota ini ya. Saya yakin dan percaya kalau kita nggak kenal orang, kadang-kadang kita terus menjauh. Wah, mana tahu ini penjahat ini dari mukanya saja ya. Tetapi saudara-saudara, karakter itu sudah Tuhan lihat dari Abraham. Sehingga ketika ada 3 orang dia hormat. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat rasa hormat ini adalah rasa yang paling tinggi sebenarnya kadarnya dalam kehidupan persahabatan. Saya yakin dan percaya kalau kita hormat sama orang, banyak kali kawan. Ya, ini harus kita ingat. Tetapi kalau kita tidak hormat kepada orang, yang sebaliknya akan terjadi. Jadi gampang saja kita melihat seseorang itu orang yang hormat sama orang atau tidak. Kalau kita masuk kampungnya, dari ujung sana udah kenal orang itu. Dan dahulu kalian kenalnya Sintua Sinaga, yang punya mobil begitu, saya namanya. Padahal rumah ini saudara-saudara, rumah ini disuruh-suruh, tapi bisa bukan. Bahkan, sering itu saudara-saudara, bisa kita lihat ada orang mau menunjukkan jalannya ke sana. Biarlah kuantarkan kau ke sana. Ini tanda saudara-saudara. Tanda. Tapi sering ini tidak kita miliki lagi dalam kehidupan kita. Sehingga tidak jarang saudara kita mencari satu nama, diputar-putar orang kita. Di mana rumahnya itu? Di sana. Di sana rumahnya. Iya itu. Itu entah ada sopannya itu. Saudara-saudara yang kekasih, saya melihat karakter setelah saya lihat kejadian di ayat-ayat sebelumnya. Dia juga suka menolong. Ketika Lot ditawan, ia pun muncul membawa prajurit untuk membebaskan. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-18 ini, bahwa dia seorang yang murah. Tidak semua saudara-saudara karakter-karakter murah hati. Kita bisa bicara kita murah hati, tetapi kita tidak murah hati dalam tingkah laku. Orang akan melihat. Ini banyak terjadi juga di gereja. Contoh yang paling nyata bahwa kita murah hati, kita mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mulut ini ada pepatah bahasa Inggris, easy to say but difficult to do. Mudah mengatakan, tapi sulit melakukan. Hormat
Ketika kita bertemu dengan orang yang kita tahu tidak bisa mendatangkan apa-apa bagi kita, kita sulit menghormatinya. Ini kita boleh lihat di WA pun terjadi. Kalau orang hebat yang memposting sesuatu, banyak kali langsung menjawab, merespon. Tapi kalau dia kita lihat, susah. Saudara-saudara, Yesus menyukai kita, menyukai orang miskin. Yesus menyukai kita memberikan sumbangan kepada orang yang miskin. Yang di penjara kita kunjungi. Itu dia, di situ katanya dia. Saudara-saudara yang kekasih, saya hanya melihat gambaran karakter daripada Abraham ini. Ini masih gambaran awal, saudara-saudara. Sehingga layaklah, saya ada menuliskan itu, layaklah rupanya Tuhan itu melihat diri Abraham, sehingga dia diperhitungkan yang sudah tua. Dikatakan dalam Alkitab usianya 100 tahun, Sarah 90 tahun. Tetapi memang saudara-saudara, ketika kita mulai percaya kepada Tuhan, kita harus percaya beyond the ordinary. Apa itu artinya, saudara? Kita harus percaya di luar yang biasa-biasanya. Saya percaya itu Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan melakukan yang di luar yang biasa-biasanya. Kalau yang biasa-biasa terjadi, itu pikiran kita yang anak muda, kalau nanti kau merantau, tak kau kenal siapa-siapa, ingat aja ajaran Yesus, berhasil kau. Ikut dia, patuh sama dia, hormat. Mengapa Abraham dipilihnya? Patuh, berani meninggalkan zona aman. Itu yang saya katakan tadi. Belum tentu semua pendeta-pendeta ditanya, kau berani nggak meninggalkan Medan, masuk ke Sibolga bagian dalam? Belum tentu. Belum tentu semua. Tamatan STT misalnya, kamu berani nggak ke sana? Bisa pun dia, saudara-saudara, tidak lagi. Udahlah, saya cabut diri aja lah dari pendeta. Bisa itu terjadi. Tetapi Abraham tidak tahu dia arah mau kemana. Itulah kepatuhan nomor 1. Saudaraku yang kekasih, memang ketika mereka berusia 75 tahun ini, mereka pergi meninggalkan Mekah. Dijanjikan Tuhan, ketawa. Yang pertama ketawa, saudara siapa tahu? Bukan Sarah. Pertama-tama yang ketawa itu apa? Masa. Tapi itu yang saya katakan tadi, Tuhan memberikan sesuatu beyond ordinary, di luar dari yang biasa-biasa. Itulah pemberian Tuhan. Jadi kalau misalnya kita berpikir, saya harus menjadi seperti ini, jadi pernah tanya Pak Nababan sama saya, Pak Tommy, gimana kalau saya meninggalkan Medan? Itu yang saya katakan sama dia. Berapa penghasilanku di Medan? Dia katakan segini. Kenapa tidak mencoba? Kenapa kau rasa aman kali rumahnya di Medan ini? Saya katakan, saya nggak tahu itu alasannya dia berangkat atau tidak. Kenapa kau rasakan rumahnya aman kali dengan penghasilan seperti itu? Saya bukan mengabaikan, tapi berat, saudara. Bukankah banyak orang yang tidak mau maju karena tidak berani masuk ke sesuatu yang baru? Tidak berani. Ini motivasi bagi anak muda. Berani. Yang penting tetap
ikut Yesus. Dia diorder. Terkadang saudara-saudara, untuk melihat perilaku seseorang itu katanya kita harus melihat langsung. Allah langsung datang mengunjungi Abraham. Dilihat, wah memang Abraham ini memang wah hebat, memang ramah, murah hati dan segala. Kita masih ingat, saya rasa, pesan dari orang-orang tua kita ya. Kalau David, gimana katanya David kalau mau melihat perempuan yang cantik katanya? Gimana kata pesan-pesan orang tua? Mungkin orang tua yang di sini lebih tahu ya. Kalau kata orang tua, lihatlah dia waktu bangun. Kan gitu katanya kan? Masih ingat, kita ingat kan? Lihatlah dia waktu bangun. Kalau waktu bangun kau lihat cantik, cantik lagi. Tapi kalau kau lihat katanya ketika bangun sudah kau lihat mukanya marah-marah, tak cantik, walau cantik. Jadi memang saudara, pesan-pesan orang tua kita yang dulu memang sering kita bawa. Kalau ada seorang anak mau menikah, saya sering tanya seorang ibu, ya, dan anak muda saya tanya, kau kalau mau menikah istrimu gimana? Ada bilang yang seksi. Kalau sudah hilang keseksian itu berarti nggak cinta lagi, iya kan? Misalnya dulu cantik, sekarang jadi gembrong, cinta lagi. Ya. Ada yang bilang yang sayang sama walau aku nggak punya apa, bertahan, akan bertahan. Tapi kalau kau lihatnya cantiknya, kau lihatnya pekerjaannya, oh harus pegawai negeri, banyak orang. Kalau sudah pegawai negeri seorang perempuan, banyak kali datang malam-malam. Ini pengalaman adik saya ini. Pengalaman adik saya cerita dia, Pak, tahu apa? Kaya juga. Ditawarkannya anaknya sama saya, tapi saya nggak mau. Nah, waktu saya nggak beres, tak ada di sampulnya itu katanya. Tetapi setelah beres, wah, terus ramah. Jadi saudara-saudara, mari. Sebenarnya kita juga harus jujur, jangan karena sesuatu. Keikutan Abraham mengikut Tuhan karena di hatinya ada sesuatu yang luhur. Makanya kalau ingat saudara, ketika anaknya juga ditawarkan, dia enggak pikir. Karena yang dia pikir apa yang dia pikir? Usiaku aja 100 tahun, Tuhan kasih. Masa kalau anakku mau dikorbankan, enggak ku kasih. Masuk ke dalam relung hatinya. Kehidupan apa yang dikatakan Tuhan itu masuk ke dalam relung hatinya. Ini sekarang saudara-saudara yang sudah mulai hilang dalam kehidupan kekristenan. Saya yakin dan percaya, walau ada gelombang online, mainstream sudah masuk di apa kita, tak adanya kita yang melakukan itu 100%. Enggak ada saudara. Kita lihat sebentar, muka situ begini, banyak kali ceritanya. Ditengoknya muka sudah bau, kita masih muda ini. Apalagi yang lihatnya cewek, ganteng sudah begini. Boleh saudara. Tetapi saudara-saudara, yang penting adalah firman Tuhan itu harus kita dengar. Firman Tuhan itulah yang bisa mengubahkan hati kita. Gak ada yang lain. Gak ada kita pura-pura baik, tidak ada. Tetapi ketika firman Tuhan masuk ke dalam renungan hati kita, sanggup kita melewati zona-zona yang dulu saudara kita pegawai negeri, kita asal ada orang berurusan selalu minta. Ketika Tuhan masuk ke dalam hati kita, tidak Pak, terima kasih Pak, sanggup kita senyum walau uang tak ada. Saya guru asal bagi rapor, terus saya bilang duluan, tidak usah kita buka-buka, tapi tetap ada satu. Apa katanya? Pak, sudah kami doakan ini dari dulu.
sudah kami doakan ini dari tidak usah. Ada lagi yang sudah bawa makanan dikasih lagi. Saudara-saudara, tidak pernah kita bilang awal, tetapi masih ada juga orang tua. Kenapa saudara? Cerita anakku senang kali dia di kelasnya. Karena kita telepon dia kalau absen. Kemana nak? Saya saudara-saudara yang terkasih. Jadi Abraham ini memang adalah sesuatu pribadi yang sangat khusus bagi Tuhan. Makanya dia dipilih menjadi bapak orang beriman. Betullah dia beriman, ya. Baik, ya. Coba kalau kita sedang berjalan kita dengan anak apa kita atau bere kita, mungkin kita bilang sana lah kau ya. Tapi Abraham, karena semua yakin dia, semua di mana berpijak akan diberkati. Ketika Lot memilih dekat Sodom, apa yang terjadi? Di Sodom itu memang orang-orang jahat. Tetapi Abraham memilih, ya, dia kasih pilihan pertama. Karena dalam benaknya ada, kemana pun kau melangkah, kau akan diberkati. Maka dikatakan, ketika dia membawa istrinya Sarah masuk Mesir, dilihat orang Mesir itu, dilihat Raja Firaun, istrinya cantik. Pada saat itu Abraham kejut hatinya. Wah, masuk Mesir gawat ini, bisa-bisa dibunuh. Istriku cantik kali. Jadi Sarah itu cantik kalau secara Alkitab. Apa yang dia katakan? Bilang aja lah aku abangmu ya. Bilang aku abangmu. Aku bilang engkau ini. Tapi saudara-saudara, kalau sudah pilihan Tuhan, ketika istri Abraham itu diambil oleh Firaun, itulah yang datang. Sehingga Firaun sadar, Abraham bohong. Itu rupanya istrimu, makanya aku dapat tulang. Orang-orang percaya itu tetap dilindungi Tuhan. Amin. Abraham, istrinya karena ketakutan, Tuhan mengampuni orang yang takut juga. Dia lindungi, wah itu kan istri bapak orang beriman. Mana bisa diganggu. Dikembalikan lagi saudara. Anak, istri kau ini, kau enggak bilang-bilang. Itu istri. Jangan gitu Firaun, saudara-saudara yang kekasih. Jadi saudara-saudara yang kekasih, memang malam hari ini saya hanya melihat karakter. Kita lihat bahwa ayat 1 sampai ayat 8 itu memang itulah sifat Abraham yang sebenarnya. Sifat ini kalau kita lihat dalam pelayanan akan banyak membuat orang masuk ke dalam kerajaan Tuhan kita Yesus. Kalau ada sifat-sifat daripada Abraham ini dalam diri pelayan-pelayan Tuhan. Makanya dikatakan Alkitab mencatat orang-orang yang dulu pekerja-pekerjanya Abraham itu pun ikut juga semua sama dia. Ketika mereka bersama dengan Lot, banyak anggota-anggotanya berkelahi, apa yang dia katakan? Adalah kita pisah lalu, ya, pilihlah kemana kau Lot. Wah, dia tidak pernah mencari masalah, tetapi dia sanggup juga menjadi orang yang tegas. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat memang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sering kita saudara-saudara dalam kehidupan kita selalu ingin menuntut daripada Tuhan. Kalau boleh kita berdoa diberkati,
tetapi lama sedikit kita melupakannya. Ya. Tidak tekun dalam doa. Saudara-saudara, di malam hari ini saya mengambil satu contoh. Ini diposting baru-baru ini, saudara-saudara, oleh seorang kawan saya, atau mungkin sudah diposting juga kepada saudara-saudara sekalian. Ini tentang penjual tahu. Penjual tahu ini berangkat setiap pagi naik angkot melewati pematang sawah. Sudah naik angkot, naik lagi melewati pematang sawah. Tetap berdoa saudara kepada Tuhan. Dagangannya laris manis. Dia tahu doa inilah yang membuat saya berhasil dalam jual tahu. Pada suatu hari saudara, sang penjual tahu ini terpeleset. Masuklah dia ke agak parit, jatuhlah semua tahunya dan kotor. Pada hari itu dia tidak menghasilkan sesuatu. Lalu dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, orang seperti akulah Tuhan mengalami seperti ini. Di mananya kau Tuhan? Kenapa tidak kau lindungi aku? Itulah pencaharian. Saudara-saudara, 2 jam kemudian setelah dia pulang ke rumah, dia dengar angkot yang sering membawa dia itu jatuh ke jurang dan semua penumpangnya mati. Dia hanya bisa menangis. Tuhan, ternyata kau baik bagi saya. Memang habis barang dagangan, tetapi ternyata kau menyelamatkan. Saudaraku, memang kehidupan kita tidak selalu indah. Pengikut Yesus tidak pernah dijanjikan bahwa hidupnya akan selalu indah, selalu kaya, nggak pernah tuh janjikan. Jadi kalau ada gereja-gereja yang hanya mengatakan sukses, sukses, ikut Yesus pasti sukses. Dia hanya mengatakan dia akan ikut selalu dengan kita dan akan memberikan kekuatan, dan kita akan melewatinya. Karena pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, tidak melebihi kekuatan. Dan apabila katanya sudah melebihi kekuatan, dia pun akan menolong. Ini harus menjadi apa? Kadang-kadang anak muda diputusi pacarnya sudah tinggi lah listrik, rumahnya diputusi, terus merasa itu kesalahan Tuhan, tidak diterima pegawai negeri, itu juga Tuhan ini memang gak sayang sama aku. Ada anak kita yang kurang beruntung, misalnya kurang pandai, inilah Tuhan. Saudara-saudara, itu semuanya mendatangkan kebaikan. Bukankah ada cerita kita dengar, ada 5 anaknya, 4 berhasil, tapi semua jauh di luar negeri, tinggal yang 1 ini. Itulah yang merawat dia, dan dia setiap paginya bersyukur, Tuhan, terima kasihlah karena kau kasih anakku yang 1 ini. Yang lain Tuhan, capek kami menyekolahkannya Tuhan, ingat pun dia tidak ada kepada saya. Berterima kasih Tuhan, terima kasih anak yang 1 ini. Anak yang 1 ini sangat memperhatikan kami. Saudara-saudara, yang buruk pun bisa menjadi pilihan di ordinary. Yang anak yang kita rasa tidak akan bisa kita apa-apa, tetapi ternyata dia sangat berguna bagi kehidupan. Banyak ini cerita saudara, sampai orang tuanya mati, gak ada yang ingat, gak ada yang mau tinggal di sini, tidak ada. Saudara, kepercayaan Abraham itulah yang membuat dia beyond the ordinary. Inilah yang mau kita pelajari di malam hari ini. Inilah yang mau kita renungkan. Ternyata Tuhan memberikan maksud-maksud tertentu buat kita.
Saya yakin dan percaya saudara-saudara, kalau kita ini memang punya tampang orang kaya, dikasih Tuhan ya itu. Tapi dia takut ngasih kita jadi orang kaya, lupa nanti, sombong. Banyak sekali kita lihat kalau dari kampung sudah kaya, sudah di atas sana, saudara, kawannya datang dia tidak kenal. Tetapi kalau kita lihat yang memang naik-naiknya sedikit, takut sama Tuhan, dia akan sangat sayang, saudara. Ketika ditanyakan oleh Allah di ayat yang ke-9, saudara, ini bagian yang kedua. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istri? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akankah birahiku ada setelah aku sudah lalu, sedangkan tuanku, maksudnya suaminya, sudah tua. Lalu berkatalah firman Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ya. Perjalanan panjang dari Abraham dan Sarah inilah yang membuat dia menjadi bapak orang beriman. Ketika dicobai anaknya di Gunung Moria, dia yakin dan percaya, 100 tahun saja umurku bisa dikasihnya keturunan. Berarti Tuhan memang tidak janji-janji. Kalau Sarah tetap dia sebelum dikunjungi ini, dia tetap, kan banyak juga anak istri Abraham, banyak, ada juga anaknya dari situ. Itu mungkin bukan keturunanku. Itu tercatat dalam Alkitab bahwa Sarah ragu, tetapi memang Tuhan sudah perintahkan. Saudara-saudara, jadi bagi anak-anak muda, jangan takut untuk melayani Tuhan. Saya sebenarnya sangat suka melayani anak muda ini, karena anak muda ini adalah cikal bakal gereja. Kenapa gereja kita tetap kecil? Satu aja jawab. Anak-anak muda yang kita tidak begitu pelihara dengan baik. Tidak kita ajar mereka dengan baik. Sehingga kita yang muda dulu sampai tua tetap saja keadaannya sama saja. Tidak ada perubahan. Saudara yang kekasih, saya hanya mau coba merubah anak muda ini. Tidak dengan kata-kata saudara. Niko, kamu harus main. Sekalinya saya bilang sama Niko, aku berharap kalilah kau bawa keyboard kita itu kemari. Maaf Pak ya. Setelah itu si Niko terus ambil, udah gantian orang. Gak pernah aku bilang, gak pernah aku susun. Gantian orang, datang dia yang pernah diangkat. Saudara yang terkasih, karena saya pun gak pernah berpikir memasakkan kopi sama orang itu, gak pernah saya mengeluh. Supaya semangat anak-anak muda itu, memasakkanlah kopi. Kadang-kadang istri yang masak. Karena dengan hal-hal seperti itulah saudara, kita bisa mengubah orang. Tidak hanya memerintah, tetapi memberikan sesuatu yang baik kepada mereka, yang bakal mereka nanti akan ikuti. Ya. Saya yakin dan percaya ketika mereka nanti menjadi orang yang berhasil, mereka akan melakukan hal yang sama. Saudara-saudara yang terkasih, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih,
sakit, penyakit, serahkan saja kepada Tuhan. Jangan takut hal-hal kematian saudara. Sekarang ini saudara-saudara, akibat virus corona, yang ditakutkan orang sebenarnya bukan virusnya saudara, tapi matinya. Itu yang ditakutkan. Bukan virusnya itu yang ditakutkan. Kalau virusnya yang ditakutkan, sudah dia bawa masker, sudah dia bawa sanitizer, itu akan dia lakukan. Tetapi ketika yang ditakutkan adalah mati, saudara-saudara, Alkitab menjamin, kalau kamu takut kehilangan nyawamu, kamu juga kehilangan nyawamu. Itu Alkitab mencatat. Kalau memang Tuhan sudah setuju kita mati, di mana kita mati saudara? Yang terbaik adalah menjaga kesehatan, pakai masker, cuci. Saya saudara-saudara pulang dari sini mandi lagi saya, mandi yang hangat, supaya saya ketika di rumah anak saya rasa sudah bersih. Saudara-saudara yang kekasih, di malam hari ini mungkin tidak begitu panjang bahasan kita saudara-saudara, tetapi inilah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebenarnya ini saya lanjutan dari khotbah Inang Pendeta yang lalu. Sebelumnya Inang memilih perjanjian baru, tetapi saya katakan, saya mohon maaf Inang, saya bawa perjanjian lama ya. Ya silakan Inang bertanya. Saudara-saudara, karena penting sekali kita menyadari tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Amin. Tidak ada. Ketika kita berseru kepada Tuhan, kita akan dikasih pertolongan. Ketika kita pencobaan itu luar biasa, turun tangan. Itu harus kita ingat. Ya. Anak-anak muda, jangan muda frustasi. Ya. Jangan gara-gara pacar pun frustasi. Terlalu kecil. Perempuan karena ditinggalkan pacar jadi gak menikah. Jangan. Ya. Ketika orang tua, ketika anaknya berapa kali mencari pekerjaan tidak dapat, tetap percayakan kepada Tuhan. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok kepada dia. Kadang-kadang kita pikir inilah yang cocok sama anak, ya kita pilih, ternyata saudara itu bukan yang cocok bagi dia. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa bahwa di malam hari ini kita mempelajari satu tema yang sangat baik, yaitu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan atas pemberitaan firman ini. Tuhan, Kau melihat hati Tuhan. Manusia memandang wajah, tetapi ketika Allah yang sudah menentukan, itu adalah yang terbaik Tuhan Yesus. Sering kami juga Tuhan tidak menyadari bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang mustahil. Karena kami yakin dan percaya ketika perkara-perkara yang biasa terjadi Tuhan itu bukan buatan Tuhan, tetapi ketika percaya kepada Tuhan akan banyak perkara-perkara yang ajaib, yang mustahil di mata manusia. Tuhan Yesus, Petrus hanyalah seorang nelayan, tetapi ketika dia hadir bersama Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan membuat dia menjadi orang yang cerdas berkata-kata, yang para imam-imam juga takjub melihat kehebatan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, ketika kami mengandalkan Engkau, akan banyak peristiwa-peristiwa yang ajaib terjadi bagi kami, sehingga Tuhan kami bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus tetap ada dalam diri kami. Sekalipun virus corona sedang berlangsung Tuhan, yang kami tidak tahu kapan berakhirnya, kami tetap sukacita, karena kami yakin dan percaya
Tuhan kami adalah Tuhan yang baik. Biarlah kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya. Biarlah kami berserah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami orang-orang yang tampil beda di mata Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk gereja-Mu ini Tuhan, berkatilah menjadi gereja yang besar. Tuhan Yesus, biarlah kami juga tidak bosan Tuhan datang ke rumah Tuhan, memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itulah amanah daripada Tuhan, supaya kami tidak menjauhkan diri dari ibadah-ibadah. Tuhan Yesus, terpujilah Engkau ya Bapa kami. Ajari kami Tuhan di setiap harinya, supaya kami Tuhan menjadi orang yang patuh kepada Tuhan. Kami orang yang mengandalkan Tuhan. Kami yang tidak takut kepada apapun Tuhan. Sekalipun kematian menjemput kami Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang kami sembah, yang sudah menyediakan tempat bagi kami di surga. Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa kami. Ajarilah kami Tuhan setiap hari, seperti Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada kami. Mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, itulah yang menemani kita dari hari ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus menjemput kita. Amin. Bapa, terima kasih.